Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Walari. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Fabriyadi dari SMA Negeri 1 Walari. Saya calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Di sini saya ingin berbagi tentang kegiatan budaya positif yang saya harapkan pada kegiatan kali ini nanti di SMA Negeri 1 Walari bisa mengimplementasikan budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, sebelum ke pengertian budaya positif, ini ada beberapa contoh yang sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Ada video contoh tentang budaya positif. Ya, di sini ada kegiatan pagi, salaman, terus ini ketika Maulid, ya kita melaksanakan kegiatan keagamaan, dan ini pramuka blok, ya beberapa bulan yang lalu. Nah ini diskusi Bapak Ibu, ya di waktu senggang, kegiatan diskusi, pembelajaran, kebersihan, dan ini kegiatan P5 kemarin ya, tahap 1 P5, membuat keyakinan atau kesepakatan keras ya. Next ya. Nah, budaya positif. Kira-kira kalau dari kata budaya dan positif, budaya itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan. Budaya positif itu berarti kebiasaan yang positif ya. Coba kita lihat pengertian. Budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah itu pengertian dari budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu juga memiliki beberapa konsep utama. Ada 6 konsep utama budaya positif yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Kita akan membahas pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya.
pengalaman jadi murid atau guru-guru pada zaman dulu, itu guru menjadi pusat dalam kegiatan proses belajar mengajar. Itu guru adalah pusat informasi. Murid harus menerima mentang-mentang apa yang disampaikan oleh guru. Nah, setelah dikaji ternyata itu malah tidak mengembangkan potensi murid atau peserta didik. Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tadi kan paradigma guru-guru itu seperti itu, bahwa guru itu sebagai pusat. Jadi anak harus manut apa yang guru sampaikan. Anak harus sama pemikirannya dengan kita sebagai guru. Nah ini kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey. Ya. Jadi pada awal ini kita coba Bapak Ibu yang dulu kita berpikir bahwa guru itu sebagai pusat informasi di dalam kegiatan pembelajaran, maka kita ubah dulu mindset kita, paradigma kita bahwa itu cukup keliru ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada macam menurut stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, yang pertama ini, realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Saya dan Bapak Ibu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak bisa disamakan satu sama lain. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang ketika kita melihat suatu kejadian, kemudian pada satu waktu kita disuruh mendeskripsikan kejadian yang kita lihat. Antara A dan B pasti akan berbeda. Itu tergantung sudut pandangnya masing-masing. Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun itu mungkin perilaku yang buruk sekalipun, pasti kalau kita dari itu pasti ada tujuan yang mendasari perilaku buruk tersebut. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kadang ini kita masih berpikiran seperti itu, apalagi di dalam kelas. Kita menganggap bahwa anak-anak itu masih masuk ke dalam wilayah kontrol kita, tapi sebenarnya tidak. Nah, ini menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir
menang, menang. Kemudian disiplin. Kita semua pasti sering mendengar kata disiplin, dan kata ini yang sering kita ucapkan kepada anak-anak. Nah, disiplin itu sebenarnya apa? Nah, di sini ya Bapak Ibu, disiplin di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, ya kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tetap cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang merdeka belajar, Bapak Ibu, terkadang kita kan juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi sebagai fondasi agar kata merdeka itu tidak berbalik ke kita menjadi hal yang negatif. Salah satunya yaitu kita harus menguatkan yang namanya disiplin, atau di sini adalah self disiplin. Disiplin ini, pengertian disiplin ini diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Ini merupakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika itu juara jarwoyo nora mung lepasi kabeh ing uga kuat kuwasa aman diri priyaga. Ya, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasinya itu datang dari dalam diri anak, bukan berasal dari luar. Itu mungkin akan bertahan lama dan menjadi perilaku anak. Jikalau anak di sini motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Kalau motivasi ekstrinsik biasanya lebih lemah, jangka waktunya tidak lama. Apabila pemicu motivasi itu hilang, ini terkait dengan motivasi ekstrinsik, maka otomatis motivasi yang ada dalam dirinya juga akan hilang. Berbeda dengan motivasi intrinsik. Berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif, yang tentunya itu merupakan cita-cita kita semua yang ada di sekolah. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian tujuan mulia di sini
mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal atau umum. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, yang berikutnya adalah nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibersani sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak-anak Indonesia yang kita kenal untuk istilah sekarang itu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, jika dilihat profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ada beriman pertama pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Contoh lain dari nilai kebajikan. Yang pertama, ada peduli. Itu banyak banget ya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada banyak sekali. Ada 40 totalnya ya. Coba saya bacakan. Ada beberapa. Ada peduli, keterus-terangan, rajin, keberanian, berprinsip, toleransi, ada kedamaian, bersahaja, keteguhan hati, rendah hati, harga diri, dermawan, kejujuran, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat pada zaman sekarang, ya Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan yang mulai memudar di diri murid atau anak-anak ya. Terkadang anak itu ini semangat. Kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ya, karena adanya corona Bapak Ibu, anak-anak itu kehilangan rasa semangatnya dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Nah, ini yang harus kita sebagai pendidik harus kita up lagi. Bagaimana caranya kita memunculkan semangat anak-anak kita untuk bersekolah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Terus kemudian percaya diri. Nah, banyak anak-anak yang kurang percaya diri. Kemudian kurangnya juga rasa gotong royong. Nah, ini semua nilai-nilai ini yang akan kita sampaikan atau kita terapkan pada murid-murid kita di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 lagi. Kemudian adalah berikutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia.
Yang tadi saya jelaskan tentang motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Nah, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu kan pasti punya motivasi dalam hidup. Nah, terutama motivasi ketika dulu kenapa Bapak Ibu mau atau berkeinginan menjadi seorang pendidik atau guru. Nah, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Ya, coba guru di. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau dulu motivasi utama saya menjadi guru itu kalau biasanya guru itu kan dipandang sebagai suatu profesi yang sangat diunggulkan, dihormati di kalangan masyarakat. Jadi ya motivasi ya seperti itu, ingin dipandang, dihargai oleh masyarakat. Oh iya, kalau dulu seperti itu, mungkin ada. Monggo Bapak. Ya, Pak Esa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya pribadi dulu motivasinya kenapa kok jadi guru? Sebenarnya itu nggak minat ya jadi guru. Cuma kok jurusannya ngambil pendidikan. Tapi pengen cari pengalaman dulu di luar dunia pendidikan. Nah, setelah mencari kesana kemari kok belum dapat pekerjaan, akhirnya nurut sama orang tua. Kowe jurusannya pendidikan, jadi guru aja. Wes sama orang tua, oke. Akhirnya saya ikutin orang tua. Jadi sampai sekarang ini jadi guru dan alhamdulillah menurut sama orang tua itu nyaman, enak. Ya, ternyata diperangi orang tua itu lebih enak daripada pilihan sendiri. Itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kita lagi Bu Wawan. Ya, ya monggo Bu Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya motivasi saya untuk menjadi guru yaitu untuk membagikan ilmu yang saya dapat. Jadi saya senang menjadi guru karena saya bisa menyebarkan ilmu yang saya dapat, menularkan ilmu yang saya dapat ke murid-murid. Oh ya, ya terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk jawaban Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, nah setiap orang ya, terutama Bapak Ibu itu pasti memiliki motivasi masing-masing dan sebenarnya itu ya tidak salah juga. Nah, coba kita urut ya. Tadi jawaban Bu Ulwi itu termasuk ke nomor berapa Bapak Ibu? 2 ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi dihargai, dihormati orangnya. Karena mungkin di kampungnya Bu Ulwi seperti itu, guru itu diekseni kalau orang Jawa itu ya, dihormati. Terus kemudian tadi jawaban kedua dari Pak Esa itu termasuk satu kenyamanan yang sudah dipernahke katanya sama orang tua, dipilihkan sama orang tua. Ya alhamdulillah karena beliau manut ya sama orang tua, jadi perjalanannya mungkin lancar, alhamdulillah ya. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah masih menjadi seorang pendidik atau guru. Terus berikutnya yang ketiga tadi jawaban dari Bu Wawan itu karena ingin menyebarkan ilmu yang telah didapatkan beliau pada saat sekolah kuliah dahulu. Nah, menurut Bapak Ibu itu termasuk ke dalam poin keberapa? Ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman itu apa Bapak Ibu? Sini ya dijelaskan.
hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman merupakan identitas gagal. Kemudian di sini disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini menurut Alfikron ya, mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi ini. Malah ternyata penghargaan maupun hukuman itu sama-sama menghancurkan potensi, ya, potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita semua di sini sebagai pendidik, sebagai seorang guru, pasti pernah. Saya yakin saya sendiri juga pernah melakukan yang namanya hukuman kepada peserta didik. Ya. Kemudian kita juga pernah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menurut kita mereka itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghancurkan potensi untuk pembelajaran, menghancurkan peserta didik anak didik kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ternyata itu bisa berpengaruh ke mental anak didik kita, Bapak Ibu. Mereka akan termotivasi ketika kita beri hadiahnya atau kita beri penghargaan, padahal itu pada hakikatnya sudah menjadi kewajiban mereka. Contoh, mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal, yang itu sebenarnya kan sudah menjadi hak dan kewajiban mereka. Tetapi pada suatu waktu ketika kita berikan mereka penghargaan, dan itu akan mempengaruhi secara tidak langsung sedikit akan mempengaruhi mental murid kita. Besok saya akan sergap, saya akan semangat karena berharap mendapatkan penghargaan. Dan itu juga bisa berpengaruh ke lingkungan kelas, ya, ke teman-temannya. Kita tidak sadar bahwa itu bisa mengecilkan, ya, mengecilkan teman-temannya berkecil hati. Jadi seperti itu, malah tidak termotivasi. Terus berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ternyata ini restitusi itu penting sekali untuk kita terapkan di kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang guru, terutama di dalam kelas, ya Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi seorang murid, ya, yang mengalami atau melakukan kesalahan mereka, kita jangan buru-buru untuk melakukan hukuman, tetapi kalau bisa kita harus ke kegiatan yang restitusi. Berikutnya hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, ini sifatnya hukuman, Bapak Ibu. Bisa dilihat, hukuman bersifat tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu pernah marah, Bapak Ibu, di dalam kelas, padahal waktu ketika kita mau berangkat ke kelas, ya, ataupun dari rumah ke sekolah, terus sekolah ke, atau dari ruang guru ke kelas, itu kan tujuan kita untuk mengajar, ya Bapak Ibu. Tidak pernah berpikir aku jengkel, aku marah-marah di dalam kelas, kan tidak. Harusnya seperti itu, ya. Nah, tetapi hukuman itu bersifat tidak terencana, Bapak Ibu.
dan tidak dilibatkan. Ini seperti hukuman itu ya. Kita juga tidak tahu, murid juga tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Tapi sering terjadi, ya. Kadang kita itu masuk kelas itu enjoy, tapi setelah keluar dari kelas itu rasanya kok suwung ya. Kadang itu seperti itu, pusing ya menghadapi murid-murid kadang juga seperti itu. Nah, hukuman itu bersifat satu arah ya. Tidak mungkin ketika guru menghukum murid menghukum guru ya Pak Ibu ya. Ada satu arah itu biasanya ya dari guru ke murid ya seperti itu. Nah ini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman kan tidak di briefing dulu ya. Nanti saya hukum kamu, ya kan tidak ada seperti itu, tidak ada skenario nya kan. Atau kita sepakat, kamu nanti saya mau lari ya, saya hukum lari, kan tidak ada yang seperti itu. Adanya mungkin anak terlambat, kita hukum sesuatu kan seperti itu. Terus kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini adalah hukuman. Kemudian berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman tadi tidak terencana, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu terencana dan juga disepakati secara bersama-sama, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru sebelumnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, peraturan sekolah ya, seperti yang sudah tertulis, mungkin pakaian harus seragam di hari tertentu. Tidak mungkin atasan pramuka bawahnya OSIS kan ya. Atau sebaliknya. Kemudian sepatu pada hari-hari tertentu harus berwarna hitam, ataupun selama 1 minggu kita melaksanakan pembelajaran di sekolah harus murid-murid harus bersepatu berwarna hitam, kecuali mungkin kalau saat olahraga ya Bapak Ibu, terutama olahraga renang tidak mungkin bersepatu ya, seperti itu. Nah kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan antara kita sebagai guru dan murid yang melakukan kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berarti di dalam kegiatan restitusi itu isinya yaitu diskusi yang begitu dan saling tanya, dua arah ya, tidak satu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu kita tuntut dalam kegiatan restitusi ini untuk menyerapi apa yang dia lakukan baik atau benar. Seperti itu. Ketika itu tidak baik menurut dirinya, itu akan lebih terasa baik daripada kita yang kamu salah.
Ada konsep disiplin dengan identitas ganda. Yang pertama hukuman. Ya, tadi hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian penghargaan. Konsepnya penghargaan itu malah tidak efektif, Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan yang tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita memberi penghargaan kepada satu anak atau satu kelompok, kadang kita kan mungkin membuat kelompok. Nah, menurut kita kelompok itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mereka mendapatkan penghargaan. Padahal kelompok lain sudah berusaha, tapi tidak mendapatkan penghargaan. Nah, itu akan merusak hubungan antar murid maupun kepercayaan murid terhadap kita sebagai pendidik. Terus kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Penghargaan itu juga sebenarnya sama. Konsep disiplin dengan identitas sukses, kalau tadi berikan ya Bapak. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itu merupakan konsep dengan identitas sukses Bapak Ibu. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, di sini sudah terlihat Di sini sudah terlihat ada beberapa kalimat ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5 kalimat yang terkait dengan tindakan kita sebagai seorang guru. Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Yang pertama mencatat Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ya, karena terlambat ke sekolah. Jadi seorang anak itu harus mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini menurut Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu, hukuman. Terus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini Pak Hasan sama Pak Agus ini. Ini apa Pak? Bapak Ibu, termasuk ke dalam konsekuensi ya. Terus kemudian memberikan coretan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak subokong karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini apa hukuman? Ini zaman dulu sering terjadi ya Bapak Ibu. Saya juga mengalami. Tapi itu buat pembelajaran saja. Dari pemaparan materi tadi Bapak Ibu tentang hukum
hukuman dan restitusi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ya, monggo Bu Iif. Ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan sederhana Pak. Yang pertama adalah apakah Pak Hanif pernah memberikan hukuman? Dan yang kedua, apakah Pak Hanif pernah menerapkan restitusi? Nah, itu mohon dijelaskan agar kami bisa lebih jelas memahami materi hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Iif atas pertanyaannya, luar biasa. Jujur, saya dulu sebagai seorang pendidik ya, seringkali melakukan hukuman. Contohnya mungkin saat anak terlambat masuk, saya suruh nyanyi, atau mungkin berdiri di depan kelas nyanyi ya, nyanyi terus kemudian kalau saya lihat itu banyak teman-temannya yang kadang guyon ya, tertawa, jadi dia malu. Nah, itu saya hukum seperti itu Bapak. Tapi lambat laun. Tetapi lambat laun, setelah saya mempelajari tentang materi budaya positif Bapak Ibu di kegiatan CGP ini, saya mencoba menerapkan kegiatan restitusi. Contoh beberapa hari yang lalu ada dua anak di hari yang sama pada hari Jumat. Itu dua adik, dia itu di dua kelas yang berbeda. Kebetulan jam pertama itu jam saya, jam 1, 2, 3, 4-nya itu di kelas yang satu. Yang pertama di hari Jumat itu ada senam bersama Bapak. Yang satu itu tidak memakai seragam. Jadi dia ketika masuk ke kelas setelah senam hari Jumat itu sehat ya, dia tidak memakai seragam olahraga. Terus yang berikutnya dia yang satunya itu terlambat. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu tidak memakai seragam? Yang kegiatan kegiatan restitusi itu coba saya seketika restitusi itu coba saya terapkan pada anak-anak. Ternyata yang pertama kenapa terlambat karena bawa kesiangan. Terus yang tidak memakai seragam itu karena katanya lupa. Yang terlambat itu berarti ada 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran yang tidak dia ikuti. Setelah tanya itu yang terlambat itu karena nonton bola. Pada waktu itu akhir-akhir Piala Dunia itu. Terus yang lupa seragam itu karena katanya masih basah, karena kemarin mungkin kehujanan dan lupa untuk mencuci seperti itu. Akhirnya ya saya terapkan itu, anak-anak akhirnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang tepat atau salah ya, bisa jadi. Dan mereka dengan sadar mengakui bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Dan akhirnya mereka juga mengungkapkan solusinya bagaimana agar mereka tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Seperti itu. Dan akhirnya mereka ya secara otomatis kegiatan restitusi yang saya terapkan itu alhamdulillah berhasil. Jadi
kegiatan itu ternyata sangat efektif, ya, restitusi itu sangat efektif daripada kita melakukan hukuman. Anak lebih terbuka, istilahnya anak itu mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan akhirnya karena hal itu dia juga ringan atau mudah untuk memahami apa yang dia lakukan, bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat atau salah, sehingga secara otomatis mereka bisa meresapinya dan akhirnya bisa mengeluarkan mengeluarkan pendapatnya atau solusinya agar dia tidak melakukan hal yang salah di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu, Bu Iif, seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya ya. Terima kasih. Pengalaman pribadi. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas. Di video awal tadi, ya, di video awal tadi sebelum kita membahas budaya positif juga sudah ada contoh. Ternyata keyakinan kelas itu sudah dilakukan Bapak Ibu. Tadi ada video atau foto tadi ya dari Bu Hestu ya tadi. Di kelas sedang membuat keyakinan kelas dan Bu Hestu ya. Itu tadi. Itu contoh-contoh, ternyata kita semua yang ada di sini ternyata sudah melakukan budaya positif, ya. Tapi tanpa kita sadari itu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Atau kita keyakinan dulu? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, apa yang jalan menurut kita seperti itu Bapak. Ada peraturan tertulis harus ini, tapi mereka tidak meresapinya. Jadi kadang ya melanggar karena tidak masuk ke dalam mereka. Murid-murid itu demikian itu Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi tidak hanya disuruh mereka suruh baca. Ini loh peraturannya ini, kalian baca enggak? Kalian tahu enggak? Itu mereka malah tidak meresapi, tidak tahu mereka. Ya. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Mereka disuruh pakai sepatu hitam, itu tujuannya apa? Tidak tahu. Yes, pakai sepatu hitam. Mereka pakai seragam OSIS, terutama harus dimasukkan, harus pakai dasi. Itu kan ya sebenarnya seperti itu ya. Kenapa kadang mereka melanggar? Ternyata kalau dipikir-pikir memang kalau mereka tidak meresapi ke dalamnya itu ya jadi angin lalu saja. Dan saya nyaman dikeluarkan bajunya. Saya lebih keren pakai baju, pakai sepatu berwarna warni kan seperti itu. Tapi ketika mereka meresapi aturan-aturan itu bahwa itu memang perlu mereka tegakkan ya, istilahnya kita sebagai seorang guru ya lebih ringan karena aturan-aturan itu bisa ditegakkan oleh anak-anak tanpa kita harus ngoyak-ngoyak. Kita jadi ringan seperti itu. Anak-anak dengan kesadaran mereka sendiri mematuhi aturan atau SOP yang berlaku di sekolah. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatannya
kegiatan dan kegiatan kelas. Orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Umpan balik harus dilaksanakan. Hasil diskusi disimpulkan. Konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Mengevaluasi kembali kesepakatan dan kemudian hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kegiatannya itu ada 10. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nah, ini contohnya nih saat menulis. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid ditulis atau didapat pada papan tulis. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Biasanya kadang anak-anak itu begini itu. Ketika kita suruh nulis aturan-aturan itu kadang sembarangan ya. Kadang sembarangan menulis kalimatnya ya sesuai dengan apa latar belakang mereka masing-masing ya, tidak sama. Pasti ada hal-hal yang negatif yang mereka utarakan di tulisan. Nah, di sini peran kita ya, kalimat yang sudah kita sortir ya Bapak Ibu, kalimat-kalimat itu tidak semua kita gunakan, tapi kita lihat. Terus kemudian setelah itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan. Nah, jadi ada konsekuensinya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dan 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini memiliki pengertian yang masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambarnya Bapak Ibu. Contohnya ini kasih sayang, kekuasaan, power, bertahan hidup, kesenangan, dan freedom atau kebebasan. Bapak Ibu, ini ada satu kasus, ada yang bisa membacakannya. Ya, monggo, Pak Isan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Arif. Di sini saya akan bacakan contoh satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Terima kasih Pak Isan. Nah, ini ada satu kejadian Ibu Ambar. Ibu Ambar itu seorang guru atau wali kelas di kelas 2. Nah, ini ada muridnya Doni yang seperti di kalimat ini itu, di cerita ini Doni itu bermasalah ya. Kalau menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan tindakan ini, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Monggo.
berikutnya Bu Uli ya. Ya. Ya, Bu Uli. Terima kasih. Kalau menurut saya itu kemungkinan Doni itu dia kekurangan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumahnya ibunya pagi-pagi harus bekerja sehingga dia tidak disediakan makanan atau sarapan pagi atau tidak disediakan bekal sehingga dia dan ya. dia meminta bekal ke teman-teman. Karena kemungkinan di rumahnya tidak diperhatikan ya Bu ya, tidak diberi sarapan, ibunya tidak ingat berarti ya, seperti itu ya. Iya, ya mungkin bisa jadi itu. Terima kasih ya untuk Bu Esu dan Bu Yun atas jawabannya. Bapak Ibu semuanya benar ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu, ini ada jawabannya tentang apa. Ini jawabannya. Yang pertama, ia lapar. Ternyata ketika ditanya oleh Ibu Ambar, ini jawaban Doni ini ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini hampir sama dengan tadi ya, kalau Bulu ya. Kalau Bulu dia tidak disediakan sarapan di rumahnya. Mungkin karena orang tuanya sibuk, dia tidak ingat ya. Seperti itu jawabannya Pak Aisyah itu luar biasa. Terus kemudian Doni menjawab ini. Alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia butuh perhatian seperti tadi yang bahasa ya, karena tidak diperhatikan. Jadi dia bahasa Jawanya itu pengalaman ya, ingin mendapatkan simpati dari ya perhatian sama orang. Karena kurang kasih sayang ya, nah, ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah tadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah tadi ya sudah ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kemudian yang berikutnya, jawabannya berikutnya, apabila jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya sudah takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia itu senang ketika dia bisa mengendalikan teman-temannya. Anak nakal sekali ya kayaknya, sepertinya dia sabar ya, pokoknya dia suka mengintimidasi temannya, suka meminta barang, kalau tidak ya dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak disukai temannya, seperti itu. Dan dia merasa bahwa dia mempunyai power ya, di dalam lingkungannya, kelas, terutama kelasnya ya. Jadi dia bisa berkuasa. Terus kemudian jika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga ingin mencoba makanan teman yang beraneka-ragam, maka berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya, nah, jawaban ini melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, terus kemudian berikutnya, Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah 5 posisi kontrol
kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol terhadap murid kita. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga pemantau, yang keempat manajer. Saya rasa 4-5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Bapak Ibu pernah menjadi seorang penghukum? Saya pernah. Pembuat merasa bersalah? Pernah ya Bapak Ibu ya. Menjadi teman? Pernah. Pemantau? Pernah ya. Pemantau anak-anak ya. Lagi apa? Mojok entut. Terus yang berikutnya adalah manajer ya, sebagai seorang manajer itu pernah Bapak Ibu dalam sehari melakukan kelima ini Bapak Ibu? Belum pernah ya. Tiba-tiba dia pagi-pagi itu moodnya baik, jadi menganggap teman ya. Halo keren ya, teman. Mau ngobrol, ada anak bajunya dikeluarkan ada apa? Enggak apa. Terus tiba-tiba dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi penghukum. Saya pernah Bapak Ibu. Ini kelima ini tidak tahu nih kenapa saya ada apa ya. Saya pernah ya. Iya mungkin kayak gitu. Ya lapar ini belum sarapan juga. Terus kemudian mantau anak itu sudah apa ya. Ya kadang-kadang juga jadi manajer ya. Bukan manajer football kalau lagi ya. Manajer. Ya ini berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Nah kalimatnya gini Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja. Nah gitu. Saking cepatnya tidak terdengar. Kadang-kadang ya ribet ya. Kamu selalu saja salah. Bukan kamu selalu saja salah, bukan. Itu harus selalu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Nah itu kan sering. Tergantung intonasi kita masing-masing ya. Ada yang pakai nada yang lembut tapi bahasanya seperti ini, termasuk juga pembuat merasa bersalah. Anak-anak kan kadang punya rasa emo takut kepada kita. Walaupun kita mengatakan kalimat ini dengan intonasi yang agak pelan, tapi tetap anak itu akan merasa bersalah. Terus kemudian sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin seperti itu. Anak-anak sedang membersihkan halaman mungkin karena kurang bersih. Oke, nanti ibu yang sisanya yang bersihkan. Atau wali kelas ya, anak sedang piket tapi kurang bersih, yang di teras kelas. Nah, kita mungkin merasa sebagai ingin menjadi dekat dengan murid yang sebagai teman dan kita melakukan hal itu. Terus kemudian pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu ditanyakan kepada murid. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Anak-anak itu yang melakukan kesalahan itu ditanya tidak langsung. Atau dia itu nilainya jeblok, atau memang dia pada hari itu nilainya kurang bagus, atau tidak bagus terus ya, setiap hari dia nilainya tidak bagus terus. Tapi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita apa rencana kamu untuk memperbaiki
gitu. Nanti mereka pasti akan berpikir dan mungkin bisa menjawab. Kemudian Bapak Ibu ini segitiga restitusi yang berikutnya. Dalam kegiatan restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ini segitiga bentuknya segitiga ya Bapak Ibu. Ini bahasanya dari mana dulu? Bapak Ibu, ini ada satu kasus, ada yang bisa membacakannya. Ya, monggo, Pak Isan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Arif. Di sini saya akan bacakan contoh satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih Pak Isan. Nah ini di sini ada satu kejadian. Ini Ibu Ambar. Ibu Ambar itu seorang guru atau wali kelas di kelas 2. Nah ini ada muridnya Doni yang seperti di kalimat ini itu diceritain ini Doni itu bermasalah ya. Kalau menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan tindakan ini, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Bu, nanti Bu Luli ya. Baik, dulu. Ya, menurut saya Doni itu kurang kasih sayang, Pak. Barangkali di rumah dicuekin ya dia sama orang tuanya yang sibuk bekerja. Jadi dia di sekolah itu kemudian aktif mencari perhatian, gitu. Jadi sama teman-temannya dengan salah satunya itu tadi meminta bekal makanan kepada temannya seperti itu. Oh ya, terima kasih Bapak Basu. Ya, berikutnya Bu Luli ya. Ya. Ya, Bu Luli. Terima kasih. Kalau menurut saya itu kemungkinan Doni itu dia kekurangan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumahnya ibunya pagi-pagi harus bekerja sehingga dia tidak disediakan makanan atau sarapan pagi atau tidak disediakan bekal sehingga dia dan dia meminta bekal ke teman-teman. Karena kemungkinan di rumahnya tidak diperhatikan ya Bu ya, tidak diberi sarapan, ibunya tidak ingat berarti ya seperti itu ya. Iya, ya mungkin bisa jadi itu. Terima kasih ya untuk Bu Esu dan Bu Yun atas jawabannya. Bapak Ibu semuanya benar ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu, ini ada jawabannya tentang apa. Ini jawabannya yang pertama. Ia lapar. Ternyata ketika ditanya oleh Ibu Ambar ya, Ambar pisang. Ini jawaban Doni ini ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini hampir sama dengan tadi ya, kalau bulu ya. Kalau bulu dia tidak disediakan sarapan di rumahnya. Mungkin karena orang tuanya sibuk, dia tidak ingat ya. Seperti itu jawabannya Pak Isan itu luar biasa. Terus kemudian
jawab nih. Alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia butuh perhatian, seperti tadi yang berhasil ya, karena tidak diperhatikan. Jadi dia bahasa Jawanya itu pengalaman ya, ingin mendapatkan simpati dari ya perhatian sama orang. Karena kurang kasih sayang ya, ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah tadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah dia sudah ya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kemudian yang berikutnya, jawabannya berikutnya, apabila jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya suka dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya doi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia itu senang ketika dia bisa mengendalikan teman-temannya. Anak akal sekali ya kayaknya, sepertinya dia sabar ya, pokoknya dia suka mengintimidasi temannya, suka meminta barang, kalau tidak ya dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak disukai temannya, seperti itu. Dan dia merasa bahwa dia mempunyai power ya, di dalam lingkungannya, kelas, terutama kelasnya ya guru. Jadi dia bisa berkuasa. Terus kemudian jika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga ingin mencoba makanan teman yang beraneka-ragam, maka dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu. Mungkin di rumah ibunya masaknya keren, terus keren ya, keren sama itu ya megono. Kalau di rumah saya itu tewon, lemon megono mie, ya, gorengan. Lah abang, iya gitu, lemon. Berikutnya, nah jawabannya melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti dari sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Bapak ibu pernah dulu waktu kecil punya teman sekelas ya, sukanya jawil-jawil, ada ya seperti itu, usil ya, nah itu Pak Heru. Ada kok dulu ya, saya ya pernah gitu, kadang kalau ada apa ranting-ranting itu bawa ke dalam kelas sedikit wah ya nah itu kan anak-anak yang perempuan itu ada, nah itu senang kan ya, ini nanti dikat aja ya gitu ya. Ya, terus kemudian berikutnya, Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada yang pertama penghukum, Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol terhadap murid kita. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, manajer. Nah, saya rasa 4-5 ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah,
menjadi teman pernah, pemantau pernah ya, pemantau anak-anak ya, lagi apa mojo siapa mojo untuk terus yang berikutnya adalah manajer ya, sebagai seorang manajer itu pernah Bapak Ibu dalam sehari melakukan 5 ini Bapak Ibu? Belum pernah ya. Tiba-tiba dia pagi-pagi itu moodnya baik, jadi menganggap teman ya, halo keren ya, teman mau ngobrol, ada anak bajunya dikeluarkan ada apa-apa, nggak apa. Terus tiba-tiba dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi penghubung jodoh. Wah, saya pernah Bapak Ibu. Ini kelima ini nggak tahu nih kenapa saya ada apa ya. Saya pernah ya. Iya mungkin kayak gitu. Ya 8 ini belum sarapan juga. Terus kemudian mantau anak itu sudah apa ya? Mantau. Ya kadang-kadang juga jadi manajer ya. Bukan manajer football ya, manajer. Ya ini berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama hukum. Nah kalimatnya gini Bapak Ibu, kamu selalu saja salah, kamu selalu salah. Nah gitu. Saking cepatnya tidak terdengar. Kadang-kadang ya ribet ya. Kamu selalu saja salah. Bukan kamu selalu saja salah, bukan. Itu harus selalu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu kan sering. Tergantung intonasi kita masing-masing ya. Ada yang pakai nada yang lembut tapi bahasanya seperti ini, termasuk juga pembuat merasa bersalah. Anak-anak kan kadang punya rasa emo takut kepada kita. Walaupun kita mengatakan kalimat ini dengan intonasi yang agak pelan, tapi tetap anak itu akan merasa bersalah. Terus kemudian sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin seperti itu. Anak-anak sedang membersihkan halaman mungkin karena kurang bersih. Oke, nanti ibu yang sisanya yang membersihkan. Atau wali kelas ya, anak sedang pikir tapi kurang bersih ya di teras kelas. Nah kita mungkin merasa sebagai ingin menjadi dekat dengan murid yang sebagai teman dan kita melakukan hal itu. Terus kemudian pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu ditanyakan kepada murid. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Anak-anak itu yang melakukan kesalahan itu ditanya tidak langsung. Atau dia itu nilainya jeblok, atau memang dia pada hari itu nilainya kurang bagus, atau tidak bagus terus ya, setiap hari dia nilainya tidak bagus terus. Tapi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, gitu. Nanti mereka pasti akan berpikir dan mungkin bisa menjawab. Kemudian Bapak Ibu ini segitiga restitusi. Kita coba ya untuk menguraikannya. Kita baca. Yang pertama ya bisa dari menstabilkan identitas. Terus kemudian kita ke sini. Di bawahnya ini ada gambar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam kegiatan menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu kali ini. Ya, sebagai acuan kita ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan.
dia sedang mudah kan biasanya seperti itu. Karena berpikir bahwa aku mau diapakan, saya mau diapakan karena kesalahannya. Nah, biar dia tenang, ya, ini kalimat-kalimat ini bisa membuat murid yang tadinya bersalah bisa menjadi agak down atau agak istilahnya agak tenang Bapak Ibu, sehingga nanti ketika kita tanya sesuatu dia bisa mengutarakannya dengan terbuka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada kalimatnya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tujuannya itu memvalidasi bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu kurang tepat. Terus kemudian terakhir menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di kelas kan tadi sudah ya dibuat keyakinan kelas. Terus dia melanggar. Terus dia disuruh mengingat lagi, flashback ya. Oh, ternyata keyakinan poin yang ini hari ini saya melanggarnya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya seperti itu lagi. Terus diharapkan anak yang kita hadapi atau yang berhadapan anak yang tadi kita akan membuat kesalahan itu bisa lebih terbuka dan bisa lebih memahami apa yang dilakukan itu salah, dan dia bisa memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dan diharapkan dari ini ya Bapak Ibu, restitusi ini anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang. Dari pemaparan materi tadi Bapak Ibu tentang hukuman dan restitusi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang disampaikan? Ya, monggo Bu Iif. Ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan sederhana Pak. Yang pertama adalah apakah Pak Hanif pernah memberikan hukuman? Dan yang kedua, apakah Pak Hanif pernah menerapkan restitusi? Nah, itu mohon dijelaskan agar kami bisa lebih jelas memahami materi hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Iif atas pertanyaannya, luar biasa. Jujur saya dulu sebagai seorang pendidik ya sering kali melakukan hukuman. Contohnya mungkin saat anak terlambat masuk, saya suruh nyanyi, atau mungkin berdiri di depan kelas nyanyi ya, nyanyi terus kemudian kalau saya lihat itu banyak teman-temannya yang kadang guyon ya, tertawa, jadi dia malu. Nah, itu saya hukum seperti itu Bapak. Tapi lambat laun. Tetapi lambat laun, setelah saya mempelajari tentang materi budaya positif Bapak Ibu di kegiatan CGP ini, saya mencoba menerapkan kegiatan restitusi. Contoh beberapa hari yang lalu ada dua anak di hari yang sama pada hari Jumat itu dua adik, dia itu di dua kelas yang berbeda. Kebetulan jam pertama itu jam saya jam 1-2, 3-4-nya itu di kelas yang satu. Yang pertama di hari Jumat itu ada senam bersama beberapa. Yang satu itu
hari Jumat itu sehat ya. Dia tidak memakai seragam olahraga. Terus yang berikutnya dia yang satunya itu terlambat. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu tidak memakai seragam? Ya kegiatan kegiatan restitusi itu coba saya segitiga restitusi itu coba saya terapkan kepada anak-anak. Ternyata yang pertama kenapa terlambat karena bawa kesiangan. Terus yang tidak memakai seragam itu karena lupa, makanya lupa. Yang terlambat itu berarti ada 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran yang tidak dia ikuti. Setelah tanya itu yang terlambat itu karena nonton bola. Pada waktu itu akhir-akhir Piala Dunia itu. Terus yang lupa seragam itu karena katanya masih basah. Karena kemarin mungkin kehujanan dan lupa untuk mencuci seperti itu. Akhirnya ya saya terapkan itu, anak-anak akhirnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang tepat atau salah ya bisa jadi. Dan mereka dengan sadar mengakui bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Dan akhirnya mereka juga mengungkapkan solusinya bagaimana agar mereka tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari seperti itu. Dan akhirnya mereka ya secara otomatis kegiatan restitusi yang saya terapkan itu alhamdulillah berhasil. Jadi kegiatan itu ternyata sangat efektif ya, restitusi itu sangat efektif daripada kita melakukan hukuman gitu. Anak lebih terbuka, istilahnya anak itu mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan akhirnya karena hal itu dia juga ringan atau mudah untuk memahami apa yang dia lakukan, bahwa apa yang dilakukan itu kurang tepat atau salah, sehingga secara otomatis mereka bisa meresapinya dan akhirnya bisa mengeluarkan mengeluarkan pendapatnya atau solusinya agar dia tidak melakukan hal yang salah di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu, Bu Iin, seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Istianirum, guru di SMA Negeri 1 Weleri. Sebelum mengikuti desiminasi pada hari ini, saya mengira pembelajaran yang selama ini saya berikan kepada anak-anak adalah pembelajaran yang sudah baik, dengan memberikan hukuman, dengan memberikan justifikasi kepada mereka, dengan membuat mereka merasa takut dengan saya dan mengikuti pelajaran saya. Maka setelah mengikuti desiminasi ini, pandangan saya terhadap paradigma pendidikan sekarang berubah total. Ternyata pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak selama ini masih jauh dari baik. Artinya tidak dengan membuat anak takut, tapi membuat mereka menjadi mengikuti pembelajaran saya dengan bahagia, dengan mengikuti alur pembelajaran yang sesuai dengan alaminya, maka itu jauh lebih baik. Artinya pemberian hukuman itu bisa kita gantikan dengan memberikan, salah satunya dari hasil desiminasi yang hari ini saya terima adalah ada segitiga restitusi.
dapatkan setelah mengikuti desiminasi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan pada hari ini bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya di kelas berikutnya. Wassalamualaikum